Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumi fid dharain amin. Hamzah itu adapun Sayyid Hamzah itu ammuhu adalah pamannya, maksudnya pamannya Nabi. Wa Abbasun dan adapun Sayyid Abbas itu kada demikian juga, maksudnya termasuk pamannya Nabi. Pamannya Nabi banyak ya, Abu Thalib itu paman Nabi ya. Terus Abu Lahab itu paman Nabi. Tapi yang sangat membela dan masuk Islam adalah Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Amatuhu adapun termasuk bibinya Nabi itu Sofiyatun Sayyidah Sofiyah. Sayyidah Sofiyah termasuk bibinya Nabi. Kalau jumlahnya pamannya Nabi sendiri ada 12 orang ya, totalnya itu. Antaranya Hamzah dan Abbas. Jumlah bibinya ada 6 orang, salah satunya adalah Sofiyah. Zatuh tidak yang memiliki kepatuhan. Wa qabla hijratin nabiyyi dan adapun sebelum peristiwa hijrahnya Nabi itu al-Isra, terjadi peristiwa Isra, perjalanan di waktu malam, min Makatin dari kota Mekah, lailan pada malam hari, likudesin menuju Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina, yudro yang telah sama diketahui. Jadi Nabi sebelum hijrah itu Isra Mi'raj ya. Isra itu berjalan minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram di kota Mekah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa di Palestina ya. Baru kemudian Mi'raj. Mi'raj itu naik ya, naik ke langit. Nah, ketika Nabi Muhammad berangkat Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad lewatin Madinah. Jadi kalau dari peta ya, ibaratnya ini Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, mentok Jawa Timur Surabaya. Nah, itu ibaratnya Surabaya itu Palestina. Nih di Mekah nih, kita di Jakarta. Nah, posisinya Madinah itu ada di Jawa Barat. Jadi kalau orang mau ke Palestina dari Mekah pasti lewat Madinah. Nah, Nabi itu ketika naik buruk berangkat dari kota Mekah sama malaikat Jibril itu melewati Madinah. Nah, kata Nabi, ini kota apaan wahai malaikat Jibril? Kok bagus banget, indah banget. Terus kata malaikat Jibril, ini adalah kota Madinah yang kelak nanti kamu bakal diperintahkan hijrah ke sana. Nah, setahun berikutnya Nabi kemudian disuruh hijrah ke Madinah. Jadi sebelum peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah itu terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Wa ba'dal Isra'i dan setelah peristiwa Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu urujun, peristiwa Mi'raj ya, naik lisama ke langit. Nabi kemudian naik ke langit. Hatta ro'a sehingga melihat. Nah, siapa yang melihat? An-Nabiyyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabban akan Tuhannya, maksudnya bertemu dengan Allah, kalama dan berdiskusi
dan berbincang-bincang. Maka kemudian Nabi disitulah mendapatkan mandat perintah sholat 5 waktu, yang sebelumnya jumlahnya 50 waktu, bukan 50 rakaat, 50 waktu. 50 waktu. Kalau 5 rakaat kan total rakaatnya berapa ya? Dari subuh sampai isya 17. Coba dihitung. Subuh 2, zuhur 4, 6, asar 4, berapa ya? 10. Maghrib 3, 13, isya 4, 17 kan? Ustaz tadi langsung tahu. Berarti nggak tahu ya selama ini ya? Tadi ditanya berapa rakaat bingung. Gitu. Berarti kan belum hafal. 17 rakaat. Nah, 5 waktu, tapi sebelumnya Nabi Muhammad itu diperintahin 50 waktu. Wah, itu kagak sempat sekolah itu. Ya kan, nggak sempat sekolah, nggak sempat, kalau bapak-bapak nggak sempat nyari duit. 50 waktu. Nah, Nabi Muhammad kemudian pas dapat 50 waktu itu, Nabi Muhammad orangnya penurut. Iya aja, iya ya Allah, saya siap. Apalagi Nabi Muhammad senang sama ibadah kan, sama sholat. Jadi walaupun sholat itu baru disyariatkan pas peristiwa Isra Mi'raj, tapi sebelumnya Nabi Muhammad udah biasa sholat. Loh, kok udah biasa sholat? Iya, karena sholat itu warisan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu merupakan bagian kakek moyangnya Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad itu naik ke langit demi langit ya. Langit pertama ketemu Nabi Adam, naik ke langit kedua ketemu Nabi Idris, Nuh dan seterusnya. Ketemu di langit keempat sama Nabi Musa. Nah, kata Nabi Musa pas Nabi Muhammad turun ya, dikasih saran minta pengurangan ya, disuruh minta keringanan sama Allah. Akhirnya Nabi Muhammad balik lagi menghadap Allah. Terus sama Allah di korting 5, yang tadinya 50 jadi 45. Alhamdulillah, turun lagi Nabi Muhammad, ketemu lagi Nabi Musa. Berapa di korting, di diskon sama Allah? 5 doang. Jadi sekarang berapa? 45. Waduh, kata Nabi Musa, berat Muhammad, umatmu gak bakal sanggup. Umatku yang cuma 1 kali, Nabi Musa tuh cuma dikasih 1 kali, hari Sabtu, hari Sabat disebutnya. Makanya orang Yahudi itu dia ibadahnya hari Sabtu, hari Sabat. Kalau kita kan Jumat ya, Jumatan. Kalau dia Sabtuan kalau dia. Nah, ya. Kalau Nabi Isa dikasih hari Ahad. Ya. Terus kata Nabi Musa, udah balik lagi ke Allah, minta lagi, minta keringanan lagi. Naik lagi Nabi Muhammad menghadap Allah, dikasih lagi keringanan, korting lagi 5, 40. Turun lagi, kata Nabi Musa, waduh berat, minta lagi korting, naik lagi Muhammad. Nabi Muhammad diturunin lagi tuh, kemudian dikorting lagi 5, 35, terus aja. Pak, emang gak capek Pak? Ya enggak kan naik buruk, emang kayak Iva sekolahan naik angkot. Nah terus kemudian sampai 35 tuh, 10 kemudian di 35. Berarti berapa kali balik Nabi Muhammad? Bingung. Kalau 50 jadi 5 berapa kali balik? 9. Kenapa sih? 9 lah. Kalau 8 berarti 40 dong. Iya? Ya gimana sih? 9 kali balik, bayangin. Ya. Nah, Nabi Muhammad turun bilang sama Nabi Musa, saya udah dapat kortingan lagi 5 sholat, 5 kali waktu. Ya, 5 waktu sholat dalam sehari. Itu kata Nabi Musa, minta korting lagi. Berat kalau dikasih 5 mah. Oh, umat saya 1 kali seminggu aja agak dijalanin. Karena pernah Nabi Musa itu pas lagi hari Sabat, bahasa kita hari Jumat nih, ya. Nabi Musa itu punya tempat ibadah ya, kalau kita masjid ya, itu dekat laut, ya, di dekat sungai, ya, Sungai Nil lah, dekat Laut Merah. Itu Nabi Musa lagi khotib, lagi khutbah. Kalau orang Jumatan tuh, orang laki-laki itu ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Itu tiba-tiba dagang lewat masjid bahasa kita. Terus tiba-tiba ikan di Sungai Nil ya, di Laut Merah itu pada keluar semua ikan. Pus, mentak sendiri. Jatuh ke pantai itu, berserakan. Nah,
Orang-orang yang di dalam masjid yang tahu ada tukang dagang, ada ikan, karena mereka rata-rata nelayan. Tahu-tahu melihat ada ikan, ada tukang dagang, mereka keluar semua. Keluar mereka dari masjid, tinggalin Nabi Musa yang lagi khotib. Ditinggalin Nabi Musa lagi, alhamdulillah, ditinggalin keluar semua sampai tinggal 5 orang, bayangin. Untung di kita nggak pernah ya. Jadi kalau kita sholat Jumat masih penting tuh, kan nggak lucu kalau lagi sholat Jumat ya tiba-tiba ada tukang dagang, Faiz keluar, wah dagang dulu deh, jajan dulu, Marsha turun, ya kan? Oh beli ini dulu deh, tahu bulat itu. Untungnya kita nggak pernah, itu Nabi Musa pernah sampai ditinggal, sampai tinggal 5 jamaahnya, orang yang sholat tinggal 5, yang lain keluar semua. Nabi Musa marah minta ampun. Nah makanya Nabi Musa ngasih tahu pada Nabi Muhammad, saya yang 1 kali seminggu aja itu umat saya kagak kuat, umat saya kagak mampu yang cuma 1 minggu sekali. Lah kamu sehari 5 kali, udah balik lagi ke Allah minta keringanan. Nabi Muhammad bilang tadi dari 50 di korting 5, 45, korting 5 lagi 40, korting 5 lagi berapa? 35, korting 5 lagi 30, di korting 5 lagi terus sampai 35. Lah kalau saya balik lagi di korting 5 lagi habis 0. Lah kan malah lagi jadi sholat jadinya. Bagaimana ceritanya, ya kan? Terus kata Nabi Muhammad, enggak, biar 5 aja, saya sudah cukup, saya sudah malu minta bolak balik sama Allah. Tapi kata Nabi Musa, kamu yakin umatmu bakal sanggup? Ya, tapi biarlah, mudah-mudahan Allah bisa memaklumi, memaafkan umat-umatku yang lemah ini. Akhirnya Nabi Muhammad singkat cerita turun membawa hadiah, membawa oleh-oleh berupa sholat 5 waktu. Jadi perintah sholat 5 waktu itu seperti oleh-oleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad habis jalan-jalan, tour, refreshing. Ya. Kalau kalian yang ikut tadabbur alam tuh berangkat ke puncak kita, ya kan? Nah, pulang, Anja beli apa aja? Beli dodol, ya kan? Wah, Adit beli apaan tuh? Terus Jiko beli strawberry, ya kan? Adit beli apa namanya? Ubi Cilembu. Nah itu kan oleh-oleh. Nah Nabi Muhammad itu juga Isra Mi'raj jalan-jalan, diajak pergi sama Allah lewat perantara malaikat Jibril, naik buruk jalan-jalan. Pulangnya juga bawa oleh-oleh. Sekarang kalau ada orang pergi, misalnya Bosat nih pergi ke puncak, ya kan? Bosat bawa oleh-oleh nih ubi Cilembu. Kalian Bosat kasih, diterima nggak? Bosat bawa misalnya dodol, diterima nggak? Bosat kasih duit 100.000, mau nggak? Maunya. Itu. Nah, berarti Nabi Muhammad pergi Isra Mi'raj, ya. Nabi Muhammad bawa oleh-oleh sholat. Ditawarin nih kepada kita, seharusnya kita mau juga ngambil oleh-oleh dari Nabi Muhammad. Berarti kalau orang nggak mau oleh-oleh, okon berarti. Orang dikasih oleh-oleh kagak mau. Nah, berarti orang kagak sholat, berarti orang okon, mau dikasih oleh-oleh, Nabi nggak mau. Min ghairi kaifin, dengan tanpa memikirkan bagaimana. Maksudnya nggak boleh buat orang Islam mikirin Allah gimana ya, kok Allah bisa ketemu sama Nabi Muhammad, itu gimana ya, nggak boleh. Ya karena keterbatasan indera kita ya. Allah maujudun bila makan. Allah itu wujud tanpa adanya tempat. Allah maujudun bila zaman. Allah wujud tanpa adanya waktu. Wan hisorin, dan kemudian ya dengan cara membayangkannya, gambaran sempit ya, menggambarkan secara sempit. Wah berarti kalau Allah ketemu Nabi berarti Allah bentuknya begini kali, nggak boleh. Wafarot, dan hukumnya fardu alaihi, atasnya atas orang Islam, atas kita nih, khomsan, akan 5 waktu, 5 waktu sholat, ba'da khomsina, setelah diringkas dari 50 waktu. Khomsina itu 50. Farod yang fardu.
dikasih keringanan, diringkes dari 50 akhirnya cukup 5 doang. Wabalagho, dan sampai, maksudnya kewajiban tersebut, al ummata, akan umat, maksudnya umat Islam, bil Isra'i, dengan peristiwa Isra. Dengan peristiwa Isra Mi'raj maka sampailah kewajiban sholat 5 waktu kepada kita. Wa fardhi khamsatin, dan fardunya sholat 5 waktu bilang tiroi, dengan tanpa keraguan. Maksudnya semua ulama sepakat bahwa sholat yang wajib itu 5 waktu, plus nanti kalau hari Jumat buat laki-laki pengganti sholat zuhur adalah sholat Jumat. Seluruh ulama sepakat. Karena ada paham sesat ya, kayak Syiah itu kan sesat. Itu sholat itu cuma 3 waktu menurut orang Syiah. Ya, menurut orang Syiah itu sholat itu cuma subuh, ya, zuhur sama maghrib. Ya, subuh sholat subuh sendiri, zuhur nanti digabung sama asar, maghrib digabung sama isya. Menurut orang Syiah sholat itu cukup 3 waktu, makanya orang Syiah itu sesat. Ya. Jadi kalau nanti ya kalian ada yang ngajarin kayak gitu, sholat mah jangan 5 waktu, 3 waktu, itu sesat. Ya, karena sholat yang benar itu pasti 5 waktu. Ya. Oh, sholat jangan di musola, di rumah aja, di musola mah berisik, masa bercanda, jangan larian. Sholat itu di rumah aja. Nah itu kalau ada orang ngomong kayak gitu juga jangan dipercaya. Tetap namanya sholat berjamaah, yang bagus sholatnya di musola, di masjid. Qad faza, dan sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? As-Siddiqu, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Disingkat ya, Siddiq doang, maksudnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beruntung kenapa? Karena bitasdikin, dengan membenarkan, dengan mempercayai, lahu, kepadanya, maksudnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beruntung banget Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mempercayai, ya, meyakini kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad. Wabil uruji, dan peristiwa Mi'rajnya. Peristiwanya bukan cuma Isra doang, dari pergi ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, tapi juga peristiwa Mi'rajnya, naik ke langit. As-sidqu, yang terpercaya. Wafa, yang disampaikan. Wafa, yang disampaikan. Ahlahu, kepada keluarganya. Disampaikan sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi. Kenapa? Karena kalau secara normal orang berangkat dari Mekah, ya, orang berangkat dari kota Mekah itu kalau naik onta, ya, kurang lebih 2 bulan. Makanya orang nggak percaya ketika Nabi Muhammad bilang bahwa saya baru saja dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa. Ya, jadi Nabi Muhammad itu ngelakuin peristiwa Isra itu aslinya orang nggak percaya, karena dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa itu bisa ditempuh jarak 2 bulan naik onta. Nah, Nabi ngomong sama orang-orang, saya baru aja berangkat ke Masjidil Aqsa, ke Palestina, cuman semalam. Makanya orang-orang nggak percaya. Bahkan ada sebagian sahabat yang udah Islam, ya, makanya itu disebut peristiwa besar, karena sahabat itu kan harusnya mengakui Nabi, membenarkan Nabi. Ada beberapa sahabat yang kemudian dalam tanda kutip murtad. Wah, jangan-jangan Nabi gue udah gila nih, udah stres nih. Karena peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi baru aja ditinggal sama Sayyidah Khadijah, istri pertamanya, ya. Nabi Muhammad itu mengalami peristiwa Isra Mi'raj itu setelah Sayyidah Khadijah meninggal, setelah Abu Thalib, pamannya yang selama ini membela Nabi, meninggal. Jadi Nabi Muhammad dalam keadaan berduka, lagi trauma, lagi stres, lagi pusing, kalau bahasa sekarang lagi galau. Makanya diajak jalan-jalan sama Allah, refreshing, ya. Nah, orang-orang yang dibilangin nama Nabi bahwa saya itu baru saja dari Palestina,
baru berangkat ke langit, nerima perintah sholat 5 waktu. Orang-orang bilang, wah Nabi Muhammad gila nih berarti nih. Bahkan banyak sahabat yang menganggap akhirnya jangan-jangan Nabi gue udah gila nih. Nah, di antara sahabat yang memastikan, yang membenarkan kejadian peristiwa Isra Mi'raj adalah Sayyidina Abu Bakar. Makanya Sayyidina Abu Bakar diberi gelar, ya, dikasih julukan As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya orang yang membenarkan, orang yang mempercayai. Kenapa? Karena satu-satunya sahabat, ya, yang nggak bisa diprovokasi sama Abu Jahal, Abu Lahab, itu cuma Sayyidina Abu Bakar. Jadi sahabat yang lain diprovokasi sama Abu Lahab, sama Abu Jahal. Tuh lihat tuh Nabi kamu tuh Muhammad tuh udah gila tuh, stres kali dia habis ditinggalin pamannya tuh, ditinggalin istrinya. Masa ngaku-ngaku berangkat ke Palestina semalam doang? Mana mungkin, nggak bisa. Emang dia punya ilmu apa? Wah, itu banyak sahabat yang dibilangin kayak gitu. Nah, Sayyidina Abu Bakar ketika dibilangin kayak gitu sama Abu Lahab, sama Abu Jahal, jawaban Sayyidina Abu Bakar ini hebat. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau itu yang bilang Muhammad, kalau itu yang bilang adalah Nabi saya, kalau yang lebih daripada itu, saya tetap percaya. Tuh. Kalau yang bilang Muhammad, Nabi saya, andai kata ada peristiwa yang lebih menakjubkan daripada itu, maka saya pasti percaya. Maksudnya apa? Berarti Sayyidina Abu Bakar ini sangat-sangat mempercayai Nabi. Jadi apapun yang diomongin Nabi, sekalipun gak masuk akal sama Sayyidina Abu Bakar, dianggap benar. Nah, ini yang berkaitan sama iman, ya. Jadi iman itu nggak bisa dilogikain. Walaupun kalau sekarang itu bisa masuk akal, ya. Nanti kalau kalian pergi haji, umroh, ya, ke Mekah itu paling cuma 18 jam. Naik pesawat, seret, berarti kan cepet. Kalau zaman dulu mungkin aneh. Orang ke Masjidil Haram, ya, ke Masjidil Aqsa, ngakunya cuma sehari, mungkin aneh. Ya, tapi kalau sekarang nggak aneh, orang udah ada pesawat. Ya, nah itu salah satu keimanan. Ya, jadi kadang-kadang ada beberapa hal yang nggak bisa dilogikain. Jadi kalau misalnya kalian ditanya kenapa kamu sholat, ya udah karena perintah Allah. Gak usah dilogikain, wah supaya begini, supaya begitu, ya supaya disayang orang tua. Belum tentu juga. Banyak yang orang sholat, orang tuanya tetap nggak sayang kan. Di sisi lain banyak anak yang kagak sholat malah disayang orang tua. Jadi udah, kamu sholat kenapa? Ya sholat karena Allah, udah. Kenapa kamu sholat? Karena perintah Allah. Kenapa kamu puasa Ramadan? Karena diperintahin sama Allah. Kalau saya nggak sholat, saya nggak puasa, saya dosa. Nanti saya masuk neraka, dihukum sama Allah gitu. Udah gitu aja jawabannya. Tanpa ada, ya, embel-embel, wah logikanya begini gitu, ya. Wah nanti kalau saya puasa begini, wah nanti kayak lebaran saya kasih duit. Udah nggak usah dipikirin itu. Adapun nanti efek daripada itu, ya, kalian sholat terus kemudian disayang sama orang tua, kalian puasa Ramadan terus lebaran dikasih duit karena pol puasanya, itu mah efek doang. Tapi niatin untuk sholat, untuk puasa, ya, zakat, ya, ntar kalau kalian punya duit pergi haji, niatin semuanya karena Allah Ta'ala. Ya, itulah bekal jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, yang kemudian disampaikan sama keluarganya. Nah, itu sampai situ dulu deh, ya. Yuk kita baca bareng dari awal. Abda'u bismillahirrahmani wa bira'imi da'imil isani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila ta'awuli summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wa'ada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil aki ghaira muhtadi wa badu falam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifah fallahu mawjudun limun baki mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun gani wa waidun wa aiqadir muridun alimun bi kulli syai sami'unal sirul wal mutakallimu la usifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar ayatul ilmu kalamun istamar wa jaizun
min arodi bi ghairi naqsin ka khafifil rodi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wafa dalul malaika wal musta'ilu dukuli wajibin fafat bi khamsina bi min wajibin tafsilu amsatin wa isrina ladim ulamu kalafin fa'akik waktanim hum adamun idrisun nu'un uduma salih wa ibrahimu lumutaba lutun wa ismailu isakun kada yakubu yusufu wa ayubu tada syu'aibu aruna wa musa wal yasa dzulkifli daudu sulaimanu taba ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa ta'a khatimun daghaya alaihimu salatu wa salamu wa alihim damatil ayamu wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wala naumalahum tafsilu asli min jibrilu mikail israfilu israilu munkar nakirun wa raqibun wa kada atidun malikun wa ridwanu tada arba'atun min kutubin tafsiluha auratu musa bil huda tanziluha zaburu daudu wal injilu ala isa wa furqanu ala khairil mala wa su'uful qalili wal kalimi fi akalamul hakamil alimi wa kullu ma atabi rasulu fa aku taslimu wal qabulu imanuna biyaumin akhirin wajab wa kulli ma nabihi minal ajab khatimatun fi dzikri bakil wajibi mimma alamuka lafin min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fudila abuhu abdullahi abdul muttalib wa ashimun abdu manafi yang tasib wa umuhu aminatu zuriya ardo'atku limatu sadiya mauliduhu bimakatal amina wafatuhu bitaibatal madinah atama qoblal wa'i arba'ina wa umruhu qadja wa jasitina wa sab'atun awla du'ufa min salasatun minal dhukuri tufamu qasim wa abdullahi wa tayyibu wa ta'irun bidaini dayulaqabu atahu ibrahimu min sariyah fa ummuhu mariyatul kibtiyah wa ghairu ibrahima min khadijah sitatun pakhud bihim walijah wa arba'un minat inasitut karurit wa nurambi lil jami'i yudkaru fatimatut zahra'u ba'luha ali wabna umma sibtoni fadluhum jali fazainabun wa ba'daha ruqaya wa ummu kulsumin zakat radiyah antis ini swatin wafatul mustafa
khuyirna fakhtarna nabiyal muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hidun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummatun murdiyah Hamzatu ummuhu wa Abasun kada amatuhu Sofiyatun datu tidak wa qabla ijratin bil isra min makatin lailan liqadsin yudra wa badal isra'i urujun lisama atara'an nabiyyu rabban kalama min ghairi kaifin wan hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad wa balaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tirai qad faza sidiki bitasdiki lahu wa bil uruji sidku wa fa'alahu wa adi'in akidatu mutasara walil awami salatu muyasara nazimu tilka ahmadul marzuki man yantami li sadiqil masduki walhamdulillahi wa salama ala nabi khairi man qad alama wal ali wa sahbi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hadayin yaqtadi wa as'alul karima ikhlasul amal wa naf'a kulli man bi aqadishtaghal abiyatu maizum bi adil jumali tarikhu ali ayun urin jumali sama itu akidatal awami min wajibin findi nibit tamami sama itu akidatal awami min wajibin findi nibit tamami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.